Hal itu saya sepakat, artinya memang kita tidak pernah memperdebatkan sholatnya. Tapi yang kita perdebatkan sering jadi dikritisi itu adalah khutbahnya. Iya, iya. Bukan sholatnya. Kalau sholatnya clear kita Pak. Kalau sholatnya clear itu artinya normatif paling panjang-panjang pun orang 10 menit misalnya gitu kan. Itu udah panjang banget itu aja. Tapi yang kita sering kritisi itu bukan kritisi ya, yang jadi timbul kita perdebatkan masalah khutbahnya Pak. Kalau itu sih kayaknya sependapat artinya bahwa tidak lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Itu maksud saya begitu. Bahwa pendapat orang yang gegeh bahwa sholat harus lebih panjang daripada khutbahnya. Nah, itu terbantahkan. Artinya kalau itu karena di Indonesia katakanlah khutbahnya 15 menit, sholatnya kan sabis, paling 90 menit. Artinya khutbah selalu lebih panjang daripada khutbahnya. Paham? Jadi hadis ini Pak, patokannya. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Sama dengan 48 sahih juga. Hadis 48 hadis ini kan sama juga. Yang sebelumnya. sebelum atau sudahnya Pak? Sebelumnya. Nah kalau gitu konteks kita sebaiknya tidak mempertentangkan kedua hadis ini untuk menekankan satu atau yang lain. Yang pertama yang kemarin ya, inna tula sholatul rajuli wa isuratul batli mi'atu min fikih. Mi'annatu min fikih ya, hadisnya yang pertama ini ya, yang suka dipakai dalil itu kan. Dari Amr bin Yasir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sesungguhnya lamanya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya menunjukkan pahamnya terhadap agama. Hadis yang pertama. Sebentar itu hadisnya ada. Berarti ada dua hadis yang bertentangan. Yang pertama sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Yang kedua khutbahnya menggunakan surat Qaf, sholatnya kalau lebih panjang berarti pakai surat apa namanya yang lebih panjang daripada surat Qaf. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Jadi hadis juga berdasarkan lokasi tadi gitu. Kalau situasi lagi gimana tidak bisa dikatakan kalau kakek-kakek semua ininya dipanjangkan. Ya, terus yang kemarin yang pertanyaan Pak Juli berkaitan dengan Rasulullah pernah sholat selesai Jumat pada matahari tegak di atas kepala. Dan saya sudah ketemu dalilnya bahwa pernah memang pada situasi tertentu ketika dalam perjalanan Rasul mempercepat sholatnya, mempercepat Jumatnya, mempercepat sholat Jumatnya sehingga sebelum tergelincir matahari sudah selesai. Tapi itu hanya pernah, artinya bukan kelaziman dan itu dalam situasi perjalanan. Lanjut. Saya mau tambah dikit Pak. Menurut saya sih ada keterangan di sini bahwa Nabi itu di dalam khutbah itu membaca surat Al-Kahf dari awal sampai akhir. Tidak ada. Jadi dia membaca seperti itu. Terdapat itu bisa jadi baca sebelumnya, Bisa jadi penggalan. Jadi nggak ada keterangan yang menjelaskan di sini bahwa Dibaca. artinya tidak penuh. Ya, saya awal sampai akhir. Mungkin lebih kuat itu justru 48 yang memang lebih mengarahkan kepada panjang pendeknya. Setuju saya. Jelas di 48 daripada 49. Dari 9 itu cuma menjelaskan bahwa Nabi pernah seorang membaca. hafal, karena Nabi sering mengulang-ulang surat Al-Kahf. Itu kelihatannya. Sudah persepsi lah, terserah. Tapi ada keterangan seperti itu. Lanjut hadis nomor 480 ya. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu qala, diterima dari Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yatu wa huwa kama sal himar yahmilu asfar walladhi yaqulu lahu ansid laisa lahu jum'ah rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa yukarrisu hadisa Abi Hurairah di sahihaini marfu'an. Dari Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang khutbah, maka dia seperti keledai yang memikul kitab. Ya, keledai artinya keledai itu tidak tahu apa-apa ya. Dan orang yang mengatakan kepadanya, yakni kepada orang yang berbicara, diamlah, maka tidak ada Jumat baginya. Jadi melarang, mengingatkan orang. Nah, kalau yang tadi yang berbicaranya yang seperti keledai itu, sekarang samping kita orang berbisik-bisik, kemudian kita melarang, diam, sambil menyolek misalnya. Atau anak-anak ribut di belakang, dan ada yang suka berdiri, ngingetin anak-anak. Nah itu sama juga, tidak ada khutbah baginya, karena tidak ada Jumat baginya, karena khutbah itu sebagai pengganti daripada 2 rakaat sholat, yang 2 rakaat disempurnakan ketika sholat. Nah termasuk yang biasa dibaca oleh Risman itu sebelum adzan ya. Sebelum adzan itu berkaitan dengan hadis ini. Barang siapa hadis artinya itu begitu. Hendaklah kalian diam dan mendengarkan ketika imam sedang berkhutbah. Karena kalau berbicara ketika khutbah, pakor lagau, termasuk orang yang lago itu sia-sia. Paman lago, paman jumatalah. Barang siapa lago, maka tidak ada Jumat baginya. Artinya Jumatnya tidak asal. Jumatnya sia-sia. Nggak kan ada ini komentar. Tarik sampai selesai tidak ada pergerakan jamaah, artinya gitu ya. Baik secara lisan atau pergerakan tangan fisik ya. Terus itu kita kotak amal geser-geser apa termasuk? Nah itu harus diperhatikan juga. Fisik juga itu. Bagusnya itu sebelum, Pak. Bagusnya itu sebelum gerakan sebelum azan. Sebelum azan. Tapi jamaahnya cuma 15 orang. Kan ini situasinya ya beda. Nah, supaya menghindari tidak ada pergerakan. Fisik atau apa di sana. Itu kotak amal sebaiknya tadi digerakkan sebelum mimbar khotib dulu naik ke mimbar. Nah, tapi ya itu tadi panitia atau mungkin jamaah yang pengelola itu baru 1 baris, 2 baris, tanah jalan ada pengelola ya gitu. Berarti udah masuk sholat Jumat itu. Bicara masa pergerakan ya. Enggak ada itunya yang sana aja. Dia bicara. Ini masa pergerakan. Atau dia misalkan nyolek atau termasuk pergerakan itu masuknya. Hadis lain itu bahkan sampai main pasir. Nah, ada pasir, diambil. Itu termasuk pergerakan. Sama muter-muterin di karpet juga begini-begini pergerakan. Nah itu dia. Mencari colak-colak. Ungkapan itu kita menegur orang yang berisik aja udah termasuk pergerakan. Artinya kan dari situ pertanyaan tadi lisan dan non lisan pergerakan. Menurut saya berkuat dengan hadis setelahnya itu lisannya aja. Nah, coba ini saya belum tahu makanya mau sampai mana nih? Ada lanjutannya nggak? Yang 480 kan sanadnya dhaif, yang 481 yang sanadnya sahih. Yang 81 gimana Pak? Coba. Yang 81. Saya makanya mau dengar itu, Pak. Kalau 1
Coba yang nomor 1. Apabila kamu berkata kepada kawan yang diam pada hari Jumat, sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah sia-sia. Itu kan konteksnya cuma ngomelin orang yang ramai ya. Bukan ngobrol ya. Bukan ngobrol. Ada 2 hadis berarti. Artinya kan begini, orang yang tidak fokus mendengarkan khutbah, malah dia melakukan hal-hal yang lain, baik itu ngomong ataupun gerakan yang tidak ada kaitannya dengan konteks khutbah. Perintahnya kan ansitu wasma'u, dengarlah, diamlah dan dengar. Nah, bahasa diam itu berarti jangan macam-macam. Ansitu wasma'u, dengarkanlah. Itu ada 2 hadis. Hadis pertama melarang. Hadis kedua beda lagi tuh Pak Peri 481. Nah, gerakan yang dimaksud di sana gimana Pak Peri? Bisa cari sini. Nggak ada, cuma bicara. Nah, tapi di hadis lain ada yang sampai main pasir pun itu dilarang. Tapi kan sebenarnya bukan gerakan biasa itu main. Ya maksudnya ada pasir, ada kotoran itu kan ya. Konteks seperti kita menggaruk itu kan boleh. Cuma kan alasan itu biasa. Berarti biasa itu. Ini ada pasir. Kan ada hadisnya itu yang main lagi itu Ya. memang nggak boleh orang Yang lagi main-main. Ini menggeser. Yang dimaksud gerakan mulai itu apakah menggeserkan kotak amal itu bagian daripada aktivitas Jumat atau bukan? Kan kayak Itu yang harus kita benahi. betul, kayak menggaruk kan sekali garukan saja, menggeser sekali geser saja. Nah itu Enggak. Nah, kita harus benahi itu. Kalau boleh nggak ilustrasi begini Pak? Kan memang ini pemahaman ya. Ya. Kalau konteks tadi yang disampaikan itu pengertiannya kita menegur saja itu kan dianggap juga kejadian yang sia-sia. Ya. Negur itu kan bisa menyapa bergerak, bisa ungkapan nih, kan gitu loh. Ya. Kita sepakat itu loh. Ya. Namun sekarang ilustrasi penyamaan itu kalau kita ngedorong itu kotak tromol pada saat lagi musbah, apakah sama termasuk itu? Itu kan pertanyaan kita. Ya. Kan gitu. Bengkarakan itu pergerakan, sama aja kita menegur misalnya kan. Bisa kita samain itu enggak? Kalau kita samain itu berarti kan sia-sia juga ada kita. saya juga keliling. Tapi balik lagi, kalau kita begini-begini dengan tidak sendiri, atau itu termasuk gak? Sepertinya kalau cuma begini aja bergerak itu memang sesuatu yang bukan karena dibuat, artinya alami gitu kan? Uzur lah ya. Ada faktor post major di situ. Nah kalau ini gimana? Kan gitu, artinya gitu. Bergerak ini ya bisa tadi pertanyaan Pak Aturi. Kalau saya ngurut terus musik ada kebagian tuh. Apa bedanya ngedorongnya? Sama nggak? Kalau melihat konteks ini, apakah umum jamaah memang belum memahami itu atau memang sudah tahu gitu loh? Kalau memang perlu ada begitu ya kita sudah tahu bahwa geser aja itu udah salah, udah sia-sia itu. Tapi apa yang ekstrim itu gitu? Ya, untuk kehati-hatian menurut saya lebih baik Sebelum khutbah. memang banyak saya lihat maksud saya itu sebelum khutbah itu udah bergerak nih. Jadi bukan pada saat mimbar naik ini pada bergerak, nggak ada tuh yang apalagi yang model dulu begini, apalagi yang model dulu nggak. Artinya berjamaah ngumpul dulu baru sholat, baru stop semua. Iya bos, di PKPM sebelum Semua nggak ada. keliling. Memang gitu. Di kota wisata juga begitu, sebelum. Nah di kita ini Bisa kan budaya nih, karena budaya datang awal. Kadang-kadang kita lagi libur udah naik mimbar baru datang koslet tuh. Nah maksudnya ini kalau memang kita mau letter gitu kan harus secara serius harus kita lakukan gitu. Tapi memang tadi masih banyak yang begitu karena begitu karena tidak tahu atau apa gitu. Atau mulut Pak di dalam letter ini kalau kata Pak Peri kan tidak ada pergerakan gitu loh. Nggak ada kata tidak mengatakan bergerak, tapi dalam konteks belakangnya ada yang main-main, ini kan bukan main-main. Dia main-main dengan gerak beda. Sebaiknya apa? tidak ada pergerakan. Tidak ada gerakan apapun gitu kan. Tapi kan konteksnya bukan main-main gitu. Rasanya
Betul, main-main tuh seperti bermain-main pasir, batu, tapi itu pergerakan yang beda gitu. Kalau untuk kehati-hatian menurut saya Sebelum aja ya. Sebelum aja itu. sebelum khutbah. Nah, di situ mungkin ada ambil waktu, Pak. Tema untuk yang khutbah itu makna dan syariah daripada sholat Jumat. Boleh sekali-sekali itu perlu diadain. Untuk tema si Ustadz bicara makna dan faedah pelaksanaan sholat Jumat. Biar dipahami. Biasanya suka ada dalam satu konteks tahun selalu ada tentang makna dan faedah pelaksanaan sholat Jumat. Itu pemahaman buat jamaah. Walaupun seperti itu. Nah, iya reminder. Gitu aja. Tata cara Ya, itu cara. tata cara pelaksanaan sholat Jumat yang benar. Maaf Pak Ustaz. Ya. Kadang sering terjadi itu kan. Kemarin Ustadz kemarin kan ngomong film sholat Jumat karena pada ngantuk. Kadang-kadang itu bergeser sebelum ini nanti ada yang sholat ini, ada yang sholat mandek dulu, Stop dulu ya? stop dulu. Nah itu yang berbeda ini. Lama. Waktu nanti imam sudah waktu sudah berdiri, ininya masih terus di belakang gitu. Yang di beberapa masjid itu kotaknya di belakang baris satu atau dua kotak. Nah satunya ada satu Jalan. ini ya. Jadi nggak muter. Iya. Ya. Gak ada Jadi sini juga udah baris. Satu, dua, tiga ya. Itu banyak. Jadi kan misalnya cukup berapa baris gitu kan? Satu kotak cukup berapa? 3. Kita kotaknya banyak, jamaahnya yang kurang. Itu permasalahannya. Bisa apa? Iya. Kita ini datangnya pas lagi azan. Lagi ajan. Pas lagi khutbah baru sholat dulu. Kotaknya nggak nyampe-nyampe. Jadi kesimpulannya itu yang dilarang adalah Berbicara. ketika, berisik mencegah atau memberikan isyarat gitu, dan itu yang dilarang. Tapi kalau pergerakan secara umum ya boleh-boleh saja, gerakan yang wajar, bahkan dalam sholat aja masih ada Gerakan. Nah di kita pun Tetapi perlu memang perlu pemahaman. hati-hatian karena Hati-hatian. memang mendorong itu bisa memberikan isyarat juga gitu. Hal yang tidak terkait dengan sholat Jumat, jadi memang perlu hati-hatian aja. Saya punya pendapat nggak ada sama sekali dilarang di sini untuk bergerak. Saya lihat ya pemahamannya ya. Yang dilihat itu adalah karena kan bicara, sehingga memulai konsentrasi. Dan kita melarang kan kemungkinan debatnya. Berdebat ya. Ya. Jadi kalau saya tangkap sih konteksnya itu arahnya lebih banyak ke sana. Bicara Dan ya. memainkan itu pasti kan memainkan bola baju itu kan memang itu Bermain. konsentrasi kan. Siapa Atau ketika di Ya diputer-puter itu bermain itu. Pergerakan sih Bahasa bergeser biasa aja. biasa aja betul. Saya setuju. Karena tidak terganggu dengan jamaah Iya. tidak ada yang sholat Kecuali ada spesifik menyatakan memang tidak boleh ada pengambilan uang atau apa satu korban. Itu clear, kita nggak boleh melakukannya. Kecuali sambil ngambil uang. Ya makanya tadi kita sampaikan bahwa bila kita ilustrasikan sholat aja kan kita masih ada bergerak gitu loh. Nah, kalau cuma sebatas ngegeser harusnya bukan menjadi bagian untuk menegur yang menjadi fatal gitu. Soalnya kan khotbah itu bagian daripada Sholat. Jadi sholat aja kalau lagi berjalan kan nggak boleh bicara, nggak boleh mengganggu namanya lagi sholat. Nah khotbah itu kan bagian daripada rakaat. Itu kan dasarnya dari situ. Jadi poinnya sebatas memang yang nggak terlalu mutlak tuh menegur itu yang kurang, yang mempengaruhi. Sama banget. bermain-main kan tadi ada tuh bermain-main seperti main Kalau pasir. Kalau main-main udah mutlak itu Main-main pasir. Ya kan? Dan mungkin ungkapan tadi sama menegur itu yang masih bisa kita Jadi terima. main ditegur, Tegur, jangan. Orang sholat ketrap orang itu contohnya itu berarti nggak boleh. Termasuk beberapa kasus yang terjadi yang dimana artinya mungkin salah pemahaman atau penyampaian jamaah takut bergerak yang di luar sholat sampai HP bunyi aja ada beberapa satu jamaahnya diem aja. Iya. Padahal itu mudorotnya gimana? Batin. Betul betul. Sering kan terjadi. Langsung batin itu HP-nya. Soalnya pemahamannya tidak boleh. Tidak boleh. Padahal lebih baik kita Batal gitu. dibolehkan untuk Iya. pemahaman.
Kayak Pak Pur itu ngambil duit 20.000, ada kembalian nggak 10.000, gue mau 10 gitu. Itu ngomong itu nggak boleh. Kan bergerak. Ini sebenarnya Artinya apa Pak Ustadz ya ini nggak absolut bahwa nggak boleh begini, nggak, itu kembali kepada itu ya. Memang tapi perlu pemahaman buat jamaah, pemahaman itu aja. Termasuk itu yang disampaikan, jika HP-nya bunyi matiin. Oh, iya. Kadang-kadang Itu, kita itu terganggu. konteks itu, Terganggu. makanya sebelum dan sesudah memang perlu ingatan terus menjadi biasa kan gitu. Untuk yang kotak amal itu yang sering terjadi itu kan mandek. Terus kemudian Jalan. Nah itu bergerak itu. Itu termasuk yang sebelahnya ngantuk kotak. Ya itu tadi maksud saya. Maka itu kan masih batas tadi pengertiannya sebatas pergerakan. Kadang-kadang begitu. Geser itu. Nggak ada dia. Nah kita ngerti aja begini aja. Biasanya jamaah ini pada saat itu bagian di selesai sholat didorong lagi. Kita sabar aja kalau usah sampai. Irwan itu. Jadi mantap Irwan. di pada sholat selesai sholat itu masih dorong. Pasti dorong. Jadi nggak perlu diingatkan. Kecuali kalau sampai mentok ke sana ada yang lihat trik. Nah Itu di ujung udah. Nah kadang-kadang di pojok itu kan paham mungkin dia nggak mau nonton itu lagi kan diberhenti. Tapi ada yang biasanya belakang. Mungkin yang tetangganya ngantuk tidur gitu kan, udah lewatin. Disenggolin gitu. Komisinya. Biasa Itu disenggolin. yang jadi perdebatan adalah pada saat naik khutbah itu yang tidur sampai goyang-goyang itu. Nah itu ada perdebatan itu. Begini itu sampai walan. Tiga kali gerak gitu. Aku udah mulai khutbah kan. Kalau itu udah enggak. Sama Ada itu Pak. Pade sama gini, Pade nih, sama Koordinasinya di sana. sama saya lihat di belakang saya tuh orang masih sholat tuh masih begini dengan khutbah tuh. Ya sopan itu. Iya kan ada untuk gini sama gini kan hadisnya tidak boleh kan? Tangan begini kan tidak boleh kan? Masih ada sebagian jemaah itu begini nih, tangannya begini nih. Masih ada sambil mendengarkan khutbah tangannya begini kan? Saya bilang ini kan termasuk apa fasik ya? Seperti yang setan. Ada di sini. Yang duduknya kasetan. Yang kaitan tidur segala macam itu ada walaupun sebelum sholat kan suka ada, kita tahu bahwa itu kan nggak boleh, coba ada yang buat aja dari situ kemana Yang tidur soalnya. kayaknya ada tuh setahu saya. Yang tidur itu selama dia tidak berubah posisi, tidak sampai jatuh atau nyender, itu tidak batal. Kalau posisi masih dalam kode seperti ini, batal. Kalau sama ngegeyor gitu di situ banyak kan tuh pas itu kan pura-pura lama banget udah Iya. Pergerakan itu. akhirnya kata dia tidak boleh ada kenapa kita harus tenang dan diam dengan diamnya mesti tadi apa ceritanya paham itu akhirnya begitu pas itu Jumat itu godaannya ngantuk. Betul. Apalagi masjidnya pakai AC. Makanya duduknya pada cari yang ada senderannya di belakang. Nah itu yang batal ya. Yang nyender yang batal. Kalau dalam posisi seperti ini tidak dimasuk batal. Cuma menghilangkan kesempurnaan aja karena kan harus mendengarkan khutbah. Seperti itu. Menurut saya berkaitan yang tadi ya, kalau gerakannya untuk kebutuhan yang mendesak untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain, misalnya mengganggu, matiin HP, kan, hindarin barang yang kan suka ada orang yang bawa tas di depan taruh di terak, nah, kegiatan mengganggu biasanya. Jadi hal-hal yang ada kaitannya dengan kebutuhan yang mendesak saat khutbah. Nah, adapun yang itu terombol itu kan di luar daripada konteks Jumatan. Itu hanya Waktu ya. program PKN supaya mengajak orang untuk bersedekah. Nah, tetap sebaiknya menurut saya itu sebelum khutbah. Nah, atau kan
Di luar itu kan sudah ada juga ya, sudah ada apa namanya kotak-kotak. Gimana caranya supaya ketika orang keluar khutbah yang pada saat di dalam belum bersedekah bisa memasukkan di luar ketika pulang atau ketika masuk. Kita mencoba kita mengedar tapi menyampaikan coba aja 1-2 kali. Habis itu kalau nggak terlalu berhasil ya kotak lagi ya. Iya, coba kalau lebih besar atau lebih kecil tidak ditaruh kotak yang jadi gini. Ciri khas kotak Jumat itu ya kenceleng, jamaah. Jadi kalau bisa sebelum sholat itu ditaruh di depan pintu masing-masing pintu masuk, bisa itu dicoba dulu. Ntar kalau misalnya hasilnya sedikit berarti jamaahnya nggak Harus banyak pakai itu aja pakai meja ya Pak. Iya, dicoba. Pakai kursi di setiap pintu. Kan kita kebiasaan dengan Jumat itu dengan kotak kenceleng, bukan kotak yang di luar besar itu sehari-hari. Tapi nanti diumumkan juga, diumumkan bahwa kotak amal untuk sementara tidak Keringkan. dijalankan di atas di depan shop, tapi silakan ya mau sodako itu disiapkan di depan itu. Bisa juga di atas ditaruhnya spesial jadi kelihatan bukan di bawah, Iya. di atas kursi. Iya, kursi. Di atas kursi lipat masing-masing pas pintu masuk begitu. Coba-coba. Baskom pakai kain. Memang di sini juga di buku sunat tidak Larang. singgung tentang gerakan ya, tapi mengacu kepada harus diam mendengarkan. Dilanjut. Diam. 180 masih yang itu ya? Iya. Masih harus diam ya? Ya, katanya barang siapa berbicara, Ya. dia berbicara. Pak satu juga berkata kepada dia. Jadi rasanya sih belum ada. Ya, nanti sambil kita cari hadis yang lain ya di sumber yang lain. 481 ya, masih yang tadi ya. Iya. 482 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yawmal jum'ah wan nabiyyu yahdumu faqala shallaita qala la qala kum fasolli rakaatain muttafaq alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat sedangkan Nabi sedang berkhutbah, maka beliau bersabda kepadanya, apakah kamu sudah sholat? Yakni tahiyatul masjid. Dia menjawab belum. Beliau bersabda, bangunlah, sholatlah 2 rakaat. Muttafaq alaih. Ini sholat tahiyatul masjid. Berarti kalau dalam kasus ini sudah terlanjur duduk pun boleh ya? Boleh. Kan ini dia sudah duduk, tapi Rasul menduga dia belum sholat sehingga menanya. Jadi kaidah bahwa tahiyat masjid itu sebelum duduk ya, ini dalam kasus ini tereliminir ya. Ya. Nah, karena setelah duduk pun Rasulullah belum sujud. Karena kan ketidaktahuan. Sahabat ini tidak tahu bahwa kalau masuk masjid imam sudah khutbah dikira tidak boleh sholat, maka diingatkan harus sholat. Begitu pentingnya tahiyatul masjid. Ini khusus sholat Jumat juga ya, karena Nabi berkhutbah. Ya, sedang berkhutbah. Jadi Nabi sedang berkhutbah, kemudian ada jamaah yang datang. Nah, dia langsung duduk aja ikut mendengarkan khutbah. Rasul ditegur, apakah sudah sholat belum? Belum. Bangunlah, berdiri ya, sholat 2 rakaat, sholat di masjid. Ustaz, ini kan timbul, saya baca juga dan saya lihat itu ada perdebatan nih bahwa pada saat dia naik mimbar
ada yang memang dilarang melakukan sholat. Benar, itu tidak boleh melakukan sholat lagi. Dan ada juga yang mengatakan walaupun sudah mimbar seperti ini boleh sholat. Ini ada begitu. Nah ini terbantahkan dong berarti kalau memang benar hadis dari situ. Kalau sudah naik mimbar masih boleh sholat. Untuk yang baru masuk, yang belum masuk. Iya itu pengertian konteksnya mau yang sudah ada maupun yang baru datang. Kan orang bukan orang itu ada di YouTube dan sampai sekarang masih ada. Boleh mengatakan boleh pada saat udah naik mimbar pun yang sudah itu dong ya sholat. Kalau yang sini kan mungkin belum sholat. Yang duduk mungkin udah sholat. Yang mau datang juga akhirnya dia duduk karena nggak boleh kata harus sholat karena udah mimbar. Nah kecuali imam khotib belum naik ya baru boleh sholat. Nah ini maksud saya konteks ini ada yang sampai begitu kita mau pakai yang ini atau mana gitu? Ya orang yang sudah masuk masjid tapi dia belum sholat, belum tahiyatul masjid. Anggaplah seperti itu. Ya. Anggap seperti itu. Tapi karena ini udah naik mimbar harusnya nggak boleh lagi gitu. Ya kan ini kekhususan untuk tahiyatul masjid. Jadi bukan untuk sholat yang lain. Ada kan yang memaksakan sholat qobla Jumat. Nah, padahal tidak ada ajarannya. Yang ada ajarannya masuk masjid untuk tahiyatul masjid. Sekalipun imam sudah berkhutbah. Konteksnya berarti orang yang sholat setelah naik mimbar itu kita harus yakini dia tahiyatul masjid. Ya. Itu aja kan. Ya. Tapi kenapa jadi kalau kita lihat sekarang itu banyak perdebatan itu Pak. Tahiyatul masjid itu kalau udah naik mimbar nggak boleh gitu loh. Itu maksud saya banyak sekali itu dan sekarang masih lumayan. Bukan lumayan keras itu mana boleh sebelum dan sudah disaran harapnya tuh kalau sudah naik mimbar nggak boleh. Tapi ada yang nggak apa-apa kayak gitu. Ini ada hadisnya berarti. Nah berarti kan kita bisa eliminir hal itu. Tapi konteksnya terhadap sholat apa? Kan sholat apa tadi? Tahiyatul masjid qobla. Nah itu repot lagi. Saya nggak tahu saya sholat apa tadi. Nah itu repot. Itu yang mesti diruskan. Nah, Di sini kan diterangkan gimana? diterangkan di sini kan orang yang baru datang memasuki masjid tapi keadaan khotib sudah naik masih boleh dianjurkan. Sudah titik problemnya cuma itu doang. Tidak ada. Perdebatan lain Pak banyak yang mengatakan. Bukan memang berdebat sekali Bapak lihat di media itu selama sekali. Ini pikir kita ini konteksnya gini Pak. Karena ada sebagian pemahaman kita setelah azan itu ada sunnah pengumuman itu dianggap itu ada bagian tertentu dari masyarakat kita. Iya. Atau dia masuk ke masjid yang dimana tidak ada qoblanya. Jadi begitu azan khatib langsung berdiri azan. Nah dia sementara dia punya pemahaman seperti ini. Nah itu yang terjadi. Kemudian dia sholat di sini. Nah, itu yang jadi ramai jadinya kan. Karena dia merasa dia mesti diberi waktu untuk sholat. Sementara yang ini sudah berdiri karena dia menurut kelompok yang di sini tidak ada sholat ngobrolnya. Nah, jadi itu memang menjadi ramai. Iya. Posisinya di sana satu ada yang dua. Artinya konteksnya kan berbicara pelaksanaan ritualnya ini yang satu kali aja atau dua kali aja. Itu kan artinya Pak. Arahnya ke sana. Nah, ini yang jadi yang perlu kita luruskan juga artinya. Karena di sini dua kali kan gitu. Kan itu. Boleh dilakukan itu baru kayak gitu. Dua kali itu kan ada jeda. Ada dua Untuk yang cuma tapi yang berkeyakinan bahwa program Jumat ada. Ya. Nah persoalannya yang satu kali khutbah, nah di sana akan ada aktivitas yang lebih. Misalnya imam sudah khutbah nih, dia baru datang. Apakah mau tahiyatul masjid atau mau ke Jumat? Nah sebaiknya kalau sudah ini harus dipahamkan juga ya kepada orang yang meyakini qobla Jumat. Tahiyatul masjid. Imam sudah ini Tahiyatul masjid. dia itu datang tahiyatul masjid. Jadi qoblanya diharapkan. Ada sedikit lagi. Jadi kalau
kalau kita lihat dari konteks di sini, di hadis ini, yang boleh menegur itu cuma kafir. Jadi kita di sebelah, ini dari agama data jemaah nggak boleh menegur kalau salah. Iya. Jadi dialog itu cuma boleh antara jamaah dan imam. Iya. Karena kalau dia negur jadi sama seperti hadis sebelumnya. Bicara. Ya, itu harus pasti itu korelasinya di sana. Tapi ini pengalaman mutlak, Pak. Sorry, Pak. Terus saya sedikit lagi ya. Jadi sama juga dengan ada jemaah yang biasa sholat qabliyah Jumat, kemudian masuk ke jemaah yang tidak ada qabliyah, jadi cuma satu azan. Kita juga tidak berhak menegur dia atau membolehkan dia. Iya. Ya. Karena konteksnya hadis sebelumnya ya. Iya. Itu jadinya. Jadi kalau dia mau sholatnya 2 rakaat, apa kita nggak boleh menegur, nggak boleh. Termasuk mungkin tambahnya. Termasuk kalau kita bawa anak kita, ya ngajarnya yang mesti di rumah. Nah, konteks itu Pak, jadi kejadian mutlak Pak. Saya ingat waktu itu jadi gaduh gitu. Imam, khotib di depan, tiba-tiba ini tinggi datang gitu Pak. Itu datang, langsung si imamnya bilang, sholat dulu. Begitu ini si menteri, sholat dulu. Tanya dulu, sholat dulu. Ya sholat, sendiri ada yang lain mana? Begitu apa-apa tuh, begini. Ngabuk lagi dia. Ya mungkin ada pemahaman yang kurang Pak, maksudnya gitu. Tapi kan memang kayaknya imam, rupanya kan memang jamaah yang tidak boleh. Kalau imam boleh mengatakan tadi kan katanya gitu. Jadi si imam itu memang berhak mengatakan, sholat dulu, gitu. Seperti Rasulullah mengatakan itu. Nah, cuma ini dia langsung tersinggung. Besok jangan undang gitu, kalau gua sejamaah. Pada ngeliatin semua ini. Ya mungkin ada pemahaman tadi. Tapi maksudnya itu terjadi memang. Ya kita jamaah nggak boleh, imam yang boleh kan gitu ya. Dan imam bahasanya harus Harus lah. itu jelas Pak. Sholat dulu gitu Pak. Ya nggak tahu kalau itu. Dan itu kejadian Pak. Kejadian gitu. Terus namanya Pak Afin. Makmum juga imam boleh. Makmum juga boleh. Boleh nanya atau meluruskan. Kalau ada, Iya, kalau ada yang luar. Di sholat Jumat itu. Iya, Di saat lagi proses. iya ada khutbah. Ikut tuh. Pernah terjadi Ali bin Abi Thalib nanya ke Rasulullah ketika Rasul menerangkan sesuatu, tapi singkat, tepat jawabnya langsung juga tepat. Nah, ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau si khotib itu ngebodor? Wah. Kemudian jemaah tersenyum atau ketawa. Nah, setelah khotib ya kita bicarakan semua. Dia ngebodor, ya mungkin sebetulnya nggak maksudnya ngebodor gitu. Ngelawak. Ada yang lucu gitu. Ada yang lucu gitu ya. Nah, ya, kemudian jemaah kemudian tersenyum atau Ketawa. Nah, gimana? Pergerakan. Senyum atau ketawa gitu. Ada ini Pak, ada persyaratan Pak. Jadi khutbah itu tidak seperti ceramah. Jadi jangan sekali-kali keluar Dari konteks. yang disampaikan dan bukan untuk Ngebodor. memancing ketawa, lucu dan lain sebagainya. Bahkan ada yang yang keras ya di antara mazhab itu bergerak-gerak melakukan pergerakan intonasi yang berlebihan juga tidak boleh. Jadi harus fokus dalam tema yang disampaikan dengan poin-poin yang tegas. Dan dalam hadis itu Rasulullah itu Semacam pemberitahuan. dengan suara tinggi, Bukan ceramah ya. dengan suara Jadi tinggi, bukan ceramah sebetulnya. semangat seperti panglima sedang mengomando perang. Berarti kan tidak ada kesempatan untuk lucu Seperti kemarin dan dapat ilmu yang Jumat kemarin ya. Siapa anu? Ya. Memberitahu gini. Iya, semangat. Allah Akbar. Nggak apa-apa itu toleran juga. Ini menarik juga. Dua sisi yang saya tangkap tadi. Satu, pada saat ceramah, ini kejadian memang juga. Pada saat khutbah, Jumat, ini kebanyakan pada
Istiqomah kawan nunduk semua Pak, tidur semua nih, mayoritas aja. Nah si khotibnya langsung dia pada Jabar Rasulullah, pada Jabar Rasulullah. Lah pada begitu ada yang lucu juga tuh dia, nggak pada tegap lagi tuh itu satu. Yang kedua makmum menegur tadi, makmum menyampaikan pada saat khutbah dibolehkan tadi kan. Konteksnya itu pada saat dia menyampaikan materi, kan gitu kan. Artinya di sini makmum ada hal koreksi, mohon maaf, pada saat khutbah pun sudah dari batas waktu gitu. Habis. Berhak gak kita? Ada boleh berarti kan mengatakan, tak misalnya ada sempat mengingatkan itu bisa, berarti boleh kan? Boleh. Maut. Nah, Tapi harus bahasa yang lugas. nah misalnya, nah ini kejadian saya dan mengalami khutbah kita hampir 45 menit lebih Pak, mungkin 50. Rupanya yang khutbah ini dia lagi kurang sehat, jadi agak sakit. Akhirnya ada jamaah yang itu mungkin udah agak nggak tahu pemahaman, dia sholat aja gitu. Tapi yang lain kan juga pada bingung gitu, pada bingung gimana gitu. Jadi poinnya berarti si makmum ini atau jamaah ini bisa mengatakan bisa tak sudah waktu atau bisa begitu ya? Boleh dong gitu ya? Iya maksudnya dekat bukan berarti yang dari sana ke depan. Pak, udah nggak gitu. Artinya ada kode itu. Ya. Memang kalau menurut analisa kan ada sebab itu bisa ya. Artinya pun bisa yang dari sana atau itu mengingatkan bisa saja atau boleh bergerak ada tanda gitu ngasih gitu bisa saja ya. Maksudnya jangan kaget gitu. Bisa gitu kalau boleh. Nah. Ini ada tentang memperingatkan orang lain saat itu cukup dengan isyarat. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah di atas jika kita ingin beramal ma'ruf kala itu maka cukup sambil diam dengan isyarat dan orang yang paham. Ada hadis Anas bin Malik dia berkata, tatkala Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, bila seseorang dan bertanya kapan hari kiamat terjadi, wahai Nabi Allah. Beliau SAW diam tidak mau menjawab. Lalu Pak Sahab di saat ada orang tadi begitu namun yang poinnya tapi Pak Sahab akan isyaratnya. Juga menjawab salam orang saat khutbah kan ada yang datang assalamualaikum. Ini juga disebutkan cukuplah dengan isyarat ini bukan dengan salam. Ini juga ada artinya pada kondisi tertentu ada contohnya boleh isyaratnya. Itu sesama jamaah. Nah ini konteks saya bicara Imam khutbah. Yang sudah khutbah. Kan ada tadi pertanyaan. Iya tadi ada yang nanya. Tadi ada jamaah yang nanya. Tapi Rasul tidak menjawab. Ya. Berarti bukan berarti Jawab. pertanyaannya tidak boleh. Tapi Rasul tidak menjawab konteksnya. Tapi di hadis yang lain ketika alim itu bertanya, jawab, Rasul jawab. Artinya di situ bukan berarti sebatas konteks bertanya kan, mengingat terhadap itu. Bisa ada kejadian Pak, ada kejadian ketika lupa tidak duduk. Ada kejadian langsung. Dia langsung diri terus. Dia duduk dulu, dia langsung berdoa. Boleh diingat. Duduk dulu. untuk khutbah kedua gitu. Ya artinya kalau itu kan bukan konteks bertanya mengingatkan Pak. Bukan bertanya. Saja boleh, apalagi mengingatkan gitu. Gitu artinya kan Pak. Artinya konteks ini dibolehkan hal itu. Ya. Tapi memang nggak make sense orang lagi berubah. Emang lagi kajian. Ya dengan pola yang sudah dipahami sehingga khotib pun tidak bingung apa. Ada umum kan. Ya. Kalau saya sih bahasanya namanya konteks berubah kalau kita dibolehkan begitu takut ada yang geser tak kita mau benar itu tembaknya. Nah itu maksud saya justru kita tidak akan itu harus di drop. Tapi kalau mengingatkan terkait terlalu berlebihan atau ada yang salah itu dibolehkan untuk itu maksud saya gitu. Ada di kajian di Bekasi waktu itu sebetulnya saya pas di Batak juga. Jadi yang di depan ini bertugas mengingatkan seperti yang tadi disampaikan tadi. Sebetulnya kalau duduk itu memang agak ada yang kadang-kadang sering lupa itu mengingatkan tentang Iya. Apa tuh Rukun-rukun Jumat. Nah si yang di depan ini dia menulis secara jelas kemudian disampaikan. disampaikan. Jadi
Jadi tidak membuat malu si tadi. ya, tapi juga juga mengingatkan gitu, supaya rukun Jumatnya terjadi. Nah, saya setuju dengan Pak DKI itu, ketimbang kita memang Ngacung. ya, kenapa cuma dia aja boleh, saya nggak boleh, jadi kan ini jadi nggak wibawa Jumat itu nggak dapat. Jadi mungkin kita lebih bagus dari depan mengingatkan. Karena kalau rukun kan wajib. Ya. Dan itu yang paling umum suka ada yang lupa Pak. Pernah kami pun berapa kali, tadi tuh dia ada lupa Kurang baca itunya. apa tokoh itu kaitan takwanya dan itu ada gitu loh, nggak disampaikan. Nah itu makanya fatal yang dibilang di depan itu. Saya setuju. Akhirnya kita begitu selalu mengingatkan itu. Jadi mungkin kalau untuk pengingatan waktu itu sudah siap. Iya. Sudah siap kertasnya. Nah begitu, tapi ini udah lebih 50 menit, kasih aja langsung. Iya. Ya, sebetulnya gini, waktu itu menjadi menarik kalau di kita sekarang. Kita kan nggak bicara zaman Nabi karena tidak semua level kita sekarang di zaman Nabi, kita di zaman yang sekarang. Saya melihat waktu itu memang menjadi concern. Karena kalau sudah lebih dari setengah jam, jemaah bisa. Ini kemudian semua ini dilanggar kan sebenarnya. Dia akan bicara, dia akan rasa kusuk, Ada batu. ya, semua jadi Batal semua tuh. Ada yang sampai begini-begini. Struk dadakan. Kalau saya tuh bahasa di teman-teman. Kapan nanti mau mau struk ring. Jadi kalau kode-kode struk ringan gitu. Ya ini udah mulai pada struk ringan Pak. Gitu. Pada dia yang bucin teman Pak Irwan. Amin. Dia itu memang sebenarnya jadi ngaco semua itu. Ya itu menanya kasih kode, ada yang batuk kenceng, ada yang dehem sampai gini. Tapi di belakang imam ini atau depan ke mimbar ini harus orang-orang yang berpaham. Ini yang jadi kontrol benar jadi ngaco semua. Apa maksud lu? Gitu. Kita kan ada bagian peribadatan ya. Sekarang memang sudah masuk ke arah sholat Jumat harusnya. Saya lihat kemarin sudah agak cepo ya Ustaz Zainal Abidin itu penegasan mengenai takwa kurang. Memang dia menyebut dalam bahasa Arab. Terus kemudian tawasul kepada Rasul juga tapi dalam bahasa Arab juga kurang itu. Begitu itu langsung masuk ke topik. Memang harus yang semacam ini harus menjadi catatan kita. Pak siapa namanya Ustaz? Pengganti. Oh, itu betul. Zainal Abidin. Zainal Abidin memang dijadwalkan. Itunya juga menurut saya ya. Pengganti itu. Tapi di list itu ada Zainal Abidin. Kan sudah komitmen tidak menerima Badal. pengganti. Iya. Itu pengganti Pak benar. Pengganti kemarin kan Pak Risman jawab itu. Itu pengganti Pak katanya gitu. Oh. Zainuddin kan, Zainuddin diganti. Zainuddin diganti Zainal Abidin. Kan udah jadi topik ya, dari Kita udah komitmen itu kok nggak usah ada pengganti. Kalau pengganti ya dari kita aja. Iya, makanya sudah tahu kenapa bisa. Saya lihat di YouTube di WA kalau itu Ustaz pengganti katanya. Jumat kemarin Pak. dulu juga pernah heboh. Dulu Ganti. Iya itu pernah makanya. Itu yang kemarin minggu kemarin. Di listnya itu Zainuddin, tapi kok Zainuddin apa Zainal apa salah ketik nih, saya bilang gitu kan. Tapi kalau di state di dalam grup dibilang pengganti kemarin itu. awalnya di pengumumannya Zainuddin, tapi dalam ini Zainal Abidin. Nah, Oh, Zainal. Karena di listnya itu Zainuddin. yang bener Zainuddin. Nggak datang si Zainuddin, datang si Zainal. Nah, itu. Zainal nggak ikut lagi keluar. Zainal kalau sudah ada pulang kemarin. Zainal keluar lagi. Tapi misalkan dalam rukun khutbah itu kan ada beberapa misalkan harus mengajak orang bertakwa, membacakan surat sebagian Al-Quran, kemudian baca sholawat dan doa itu aja kan Pak Ustadz ya. Jadi seluruh khutbah itu pertama Alhamdulillah. Terus kepada Allah. mengajak. Yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga wasiat dengan takwa.
Yang keempat, membaca ayat Al-Quran dengan sempurna. Yang terakhir di khutbah kedua berdoa untuk kaum muslimin. Jadi yang pertama itu yang hamdalah, Alhamdulillah. sholawat, kemudian membacakan ayat. Nah itu dengan bahasa Arab boleh Iya. untuk membersihkan waktu. Itu yang ditanyakan waktu. Nah. Membaca satu waktunya membaca tapi dalam bahasa Arab. Nah yang wasiat takwa itu yang boleh diperluas. Kan wasiat kita kata ittaqullaha haqqa tuqatih atau Wa antum muslimun. apa namanya, ya masyarakat muslimin ittaqullah, itu aja. Itu dengan bahasa Arab boleh Ansitum untuk mempercepat waktu. Tidak usah diterjemahkan lagi segala puji bagi Allah, salawat, tidak usah, karena dengan bahasa Arab sudah cukup. Nah yang perlu itu ada wasiat takwa. Kalau yang khutbah kedua, Nasihatnya. nasihatnya. Nasihat tak. Kalau yang khutbah kedua kan juga harus membacakan sebagian ayat Al-Quran, kemudian sholawat, kemudian doa ya. Yang kedua. Yang khutbah terakhir itu cukup wasiat takwa dan doa, Doa aja. karena itu merupakan satu kesatuan dengan khutbah yang awal. Tidak usah hamdalah lagi. Kemarin Ustaz berarti atau Jumat. Yang kemarin channel sama Pak Zainuddin itu. Pak ya, atau ntar aja biar kita lanjut dulu. Ya lanjut tadi sebelum berapa Pak? 482. 482 ya. Sudah yang tadi yang sholat itu 483. 83. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Udah aja selesai. Besok hadis nomor 483. 483. Kirim terus. Kita akhiri kerjaan kita dengan membaca doa kita masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.